Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas minggu ke-12, yaitu kolerasi dan regresi linier sederhana. Next. Sebelumnya, perkenalkan kelompok 1. Yang pertama ada Putra Dinda Larasati, kemudian ada Maudi Milani, saya sendiri, Rifki Fajar Nugraha, Yogi Aldi Saputra, Dimas Kisworo, Andres Cesar Ramadan, Hermawan Prakoso. Next. Selanjutnya soal nomor 1 akan dipaparkan oleh Kang Andra. Ya, soal nomor 1. Jelaskan yang dimaksud dengan variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas atau independent variable merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan dari adanya suatu variabel dependen atau terikat. Variabel bebas biasanya dinotasikan dengan X. Contoh, prediktor sebab yang diperkirakan stimulus antecedent dan eksogen. Variabel terikat atau variabel dependen. Dia artikan sebagai variabel yang dipengaruhi akibat adanya variabel bebas. Variabel ini bisa dinotasikan dengan Y. Contoh kriteria, akibat yang diperkirakan, respon, konsekuensi, hasil yang terukur, dan endogen. Contoh dari kedua variabel di atas yaitu mengenai penelitian mengenai hubungan kesulitan belajar mahasiswa. Kesulitan belajar variabel terikat yang dipengaruhi oleh faktor kelelahan atau variabel bebas. Next. Soal nomor 2. Berdasarkan analisis korelasi, dapat diketahui jenis korelasi antara dua variabel. A. Apa yang dimaksud dengan analisis variabel? B. Sebutkan jenis-jenis korelasi yang dapat terjadi antara dua variabel dan jelaskan. A. Analisis variabel merupakan cara ia untuk mengetahui sesuatu atau data yang menjadi objek pengamatan penelitian. Ada atau tidak adanya hubungan antara variabel, contohnya hubungan dua variabel. Next. B. Jenis-jenis korelasi, yaitu korelasi positif, korelasi dari dua variabel, yaitu apabila variabel yang satu, X meningkat atau menurun, maka variabel lainnya, Y cenderung untuk meningkat atau menurun. Korelasi negatif, korelasi dua variabel, yaitu apabila variabel yang satu, X meningkat atau menurun, maka variabel lainnya, Y menurun atau meningkat. Tidak ada korelasi, terjadi apabila kedua variabel X dan Y tidak menunjukkan adanya hubungan. Korelasi sempurna, apabila kenaikan atau penurunan variabel X berbanding dengan penurunan variabel lainnya, Y. Next. Selanjutnya soal nomor 3 akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada Kang Andra. Selanjutnya, untuk soal nomor 3, apa yang dimaksud dengan diagram pencar atau diagram serak? Gambarkan diagram pencar dari jenis-jenis korelasi. Diagram pencar itu, atau biasa disebut diagram scatter, digunakan saat perlu menyajikan data yang terdiri atas dua variabel kuantitatif atau sering juga disebut sebagai data bivariat. Variabel independen digunakan untuk membuat prediksi terhadap nilai variabel dependen. Variabel independen digambarkan pada bagian sumbu X di diagram pencar. Sedangkan banyak subscriber disebut sebagai variabel dependen. Oke, bisa di next. Variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen itu digambarkan pada sumbu Y di diagram pencar. Jadi, diagram pencar ini merupakan suatu alat berupa diagram untuk menunjukkan ada atau tidaknya korelasi atau hubungan antara dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y, yang berupa penggambaran nilai-nilai dari variabel-variabel tersebut. Yang sesuai dengan gambar di bawah ini, yaitu terdapat ada 4 grafik gambar diagram pencar, yaitu korelasi positif, ada korelasi sempurna, ada korelasi negatif, dan juga ada yang tidak ada korelasi. Oke, bisa di next.
Baik, untuk soal selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ada soal nomor 4. Soalnya sebutkan kelemahan-kelemahan diagram bencar sebagai alat dalam analisis korelasi. Yang A, adanya ketidakpastian untuk meletakkan garis lurus tersebut secara tepat. Yang B, tidak terdapatnya ukuran yang jelas dalam menunjukkan sejauh mana korelasi antara kedua variabel tersebut. Selanjutnya. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Soal nomor 5, apa yang dimaksud dengan koefisien korelasi dan koefisien determinasi? Sebutkan batas-batas koefisien korelasi dan artinya. Koefisien korelasi adalah sebuah nilai yang dipergunakan untuk mengukur derajat keeraton hubungan antar dua variabel atau koefisien yang mengukur kuat tidaknya hubungan antara variabel X dan Y. Koefisien determinasi atau biasa disebut juga koefisien penentu, apabila koefisien korelasi dikuadratkan, akan menjadi KP yang artinya penyebab perubahan pada variabel Y yang datang dari variabel X, yaitu sebesar kuadrat koefisien korelasinya. Yang dimana besarnya pengaruh atau kontribusi nilai suatu variabel X terhadap nilai turunnya atau variasi nilai variabel Y. Lanjut. Batas-batas koefisien korelasi. 1. Jika kakak bernilai positif, maka variabel berkorelasi positif. Semakin dekat nilai kakak ke +1, semakin kuat korelasi dan sebaliknya. 2. Jika kakak bernilai negatif, maka variabel berkorelasi negatif. Semakin dekat nilai kakak ke -1, semakin kuat korelasinya. Demikian pula sebaliknya. Jika kakak bernilai 0, maka variabel-variabel tidak menunjukkan korelasi. Jika kakak bernilai +1 atau -1, maka variabel-variabel menunjukkan korelasi positif atau negatif yang sempurna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan nomor 6. Apa yang dimaksud dengan regresi linier, regresi kuadratis, dan regresi eksponensial? Berikan bentuk dari masing-masing regresi tersebut serta gambarkan pula diagram pancarnya masing-masing. Yang pertama, A. Regresi linier merupakan regresi yang variabelnya bebas, yaitu variabel X berpangkat paling tinggi 1 dapat dituliskan dalam bentuk persamaan regresi linier dari XY sama dengan A ditambah BX. Persamaan regresi linier dari YX sama dengan A ditambah BY. Dan yang B, yaitu regresi kuadratis, merupakan regresi dengan variabel X ada yang berpangkat 2. Bentuk regresi kuadratis yaitu Y sama dengan A ditambah BX ditambah C, X2. Next. C. Regresi eksponensial merupakan regresi dengan variabel X berpangkat konstanta atau konstanta B berpangkat X. Bentuk umum regresi eksponensial yaitu Y sama dengan ABX. Diagram pancar regresi eksponensial. Di bawah ini ada diagram pancar regresi linier, bentuknya seperti ini, regresi kuadratis yang di tengah, dan regresi eksponensial yang di sebelah kanan. Next. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada soal nomor 7. Soalnya apa yang dimaksud dengan selisih taksir standar kesalahan baku regresi? Bagaimana jika selisih taksir standar bernilai 0? Oke, jawabannya, kesalahan baku atau selisih taksir standar merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan regresi atau pendugaan dan koefisien regresi atau penduga, atau mengukur variasi titik-titik observasi di sekitar garis regresi. Semakin rendah nilai selisih taksir standar kesalahan baku regresi, semakin dekat nilai prediksi dengan nilai sebenarnya. Jika selisih taksir standar bernilai 0, maka semua titik observasi berada tepat pada garis regresi.
Dengan demikian, selisih taksir standar secara langsung menunjukkan tingkat pencairan data. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya akan lanjut ke rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 8. Terlihat di situ ada tabel ya dari tahun 1990 sampai dengan 1995. Kemudian ada penjualan, tinggi badan, dan biaya iklan. Nah, yang pertama di sini tentukan variabel bebas dan variabel terikat dari data di atas. Lalu yang B, tentukan persamaan regresi dengan menggunakan least square method dan jelaskan artinya. Kemudian yang C, hitung besar koefisien korelasi menurut person dan koefisien determinasinya, serta jelaskan artinya. Lalu yang D, tentukan besar standar error of estimate dari data di atas dan jelaskan artinya. Next. Nah, yang pertama, dari data di atas yang menjadi variabel bebas X adalah biaya iklan, dan variabel terikatnya itu Y, yaitu penjualan. Lalu di jawaban soal yang D, metode least square yaitu persamaan regresi sederhana. Biasanya regresi yang memiliki satu variabel independen. Nah, seperti yang di sini ada contoh bentuk umumnya, yaitu Y sama dengan A tambah BX, yaitu Y variabel independennya, A konstanta, B koefisien regresi X. Nah, persamaan regresi mencari nilai A dan B. X sama dengan biaya iklan. Nah, dari X ini dijumlahkan semua nilainya, lalu dibagi 6, yang hasilnya 282,6. Lalu yang Y penjualan. Nah, ini semuanya dijumlahkan lalu dibagi 6 juga, yang hasilnya 133,86. Kemudian di sini ada tabel ya, yaitu dari tabel X, Y, delta X kuadrat, delta Y kuadrat, delta X, delta Y. Nah, lalu di sini ada rumusnya juga, yaitu sigma delta X delta Y dibagi sigma delta X kuadrat, yang hasilnya itu 6,29. Lalu di pernyataan berikutnya itu Y kurangi AX topi sama dengan 133,86 dikurangi 6,29 dikali 282,6, yang hasilnya minus 1,644. Sehingga persamaan regresi adalah Y topi sama dengan 6,29 tambah minus 1,644 X, atau itu sama dengan min 1,644 X tambah 6,29, yang artinya persamaan ini menggambarkan hubungan antara biaya iklan dan penjualan berdasarkan data yang diberikan. Kemudian di sini ada jawaban dari yang C ya, koefisiensi korelasi menurut person. Yaitu yang R sama rumusnya itu R sama dengan sigma X min X topi kali Y min Y topi dibagi akar sigma X min X topi kuadrat kali sigma Y min Y topi Y kuadrat sama dengan sigma delta X delta Y dibagi akar sigma delta X kuadrat sigma delta Y kuadrat, yang hasilnya itu 0,0012. Lalu koefisien determinasi yaitu R kuadrat sama dengan 0,00000014. Koefisien korelasi person atau R jika nilai mendekati 1 atau min 1, maka semakin kuat hubungan linear antara variabel-variabel tersebut. Artinya, untuk nilai R sama dengan 0,0012 menunjukkan hubungan linear yang tidak cukup kuat antara biaya iklan dengan nilai penjualan. Koefisien determinasi atau R kuadrat, nilai yang mendekati 1 menunjukkan bahwa semakin baik model regresi dalam menjelaskan variasi dalam data. Yang artinya nilai R kuadrat atau 0,000144 menjelaskan bahwa kecilnya kontribusi variabel independen atau biaya iklan dalam menjelaskan variasi dalam variabel dependen atau penjualan. Lalu yang terakhir ini ada standar error of estimate atau SE. Ini sini rumusnya dimasukkan ke dalam perhitungan SEX sama dengan akar SSE min per n min 2 dengan sigma delta Y kuadrat bagi n min 2,
yang lalu dimasukkan nominalnya yaitu akar 17,16 dibagi 4 yang hasil akhirnya yaitu 20,72. Nah, semakin rendah nilai SE, semakin baik garis regresi dapat memprediksi nilai penjualan atau Y yang sesuai dengan nilai biaya iklan atau X yang diberikan. Artinya nilai SE sama dengan 20,72 itu menunjukkan bahwa kurang akuratnya prediksi model regresi dalam menjelaskan hubungan antara biaya iklan dan penjualan. Next. Baik, soal berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya akan saya jelaskan soal nomor 9. Jika Y sama dengan hasil panen dalam kuintal dan X sama dengan pemupukan dalam 10 kg, berikut tabelnya. Kemudian A, tentukan koefisien korelasinya R dengan metode least square dan metode product moment. Yang B, sebutkan jenis korelasinya dan apa artinya. HA sama dengan terdapat hubungan antara pemupukan terhadap hasil panen padi. HO sama dengan tidak terdapat hubungan antara pemupukan terhadap hasil panen padi. Jadi HA yaitu R tidak sama dengan 0 dan H0 atau HO sama dengan R sama dengan 0. Berikut tabelnya untuk X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, XY, kemudian X, Y, X besar, Y besar, kemudian X kuadrat, Y kuadrat, kemudian XY besar. Yang pertama, X sama dengan X min sigma X, yaitu N jumlah. Kemudian yang A, metode least square. R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X min sigma Y per akar dari 5 dikali 395 dikurang 41 kuadrat dikali 5 dikali 2,709 dikurang 113 kuadrat sama dengan 5 dikali 1 kali 104 dikurang 41 dikali 113 per akar 5 kali 395 dikurang 41 kuadrat dalam kurung 5 dan dikali 2709 kurang 113 kuadrat sama dengan 437 akar dibagi akar dari 228.144 yaitu sama dengan 0,91. Kemudian untuk metode product moment R sama dengan sigma XY per akar dari sigma X kuadrat dikali X sigma Y kuadrat sama dengan 87,40 dibagi akar 58,80 dikali 155,20 sama dengan 0,91. Kemudian yang B di sebelah kiri bawah yaitu jenis korelasinya adalah korelasi positif dan sangat kuat. Artinya hubungan antara pemupukan dan hasil panen padi bersifat positif. Jika pemupukan bertambah, maka hasil panen juga akan naik. Berikutnya, soal nomor 10. Berikut ini data mengenai nilai matematika dan statistik dari 10 mahasiswa. Berikut tabelnya untuk nilai matematika dan statistik dari 10 mahasiswanya. Yang A, kemudian hitunglah koefisien korelasi ranknya. Kemudian yang B, sebutkan jenis korelasi dan apa artinya. Berikut tabel untuk X, Y, kemudian ranking X, kemudian ranking Y, kemudian D, dan D kuadrat. Kemudian yang A yaitu RS sama dengan 1 dikurang ini sigma D kuadrat per N kuadrat dikurang 1. 1 dikurang 6 dikali 22 per 10 dan kurang 10 kuadrat dikurang 1 sama dengan 1 kurang 0,133 sama dengan 0,867. Kemudian yang B, korelasinya itu positif dan kuat. Artinya jika nilai matematika tinggi, maka nilai statistik juga cenderung tinggi.
Ya, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi tugas minggu ke-12 mengenai kolerasi dan regresi linier sederhana dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.